Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mungkin bisa kita mulai saja dulu ya kali ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang para peserta untuk di acara Ngobrol bareng Sobat Baca atau Ngobras. Kemenkulib adalah salah satu agenda rutin Klub Buku Internal Kemenku. Nah, hari ini Ngobras yang ke-21 kolaborasi Kemenkulib dengan penulis bedah buku terbaru dari kumpulan cerita bersahabat dengan alien dan novel Inner Child. Bersama saya, Indah Rujana sebagai host sekaligus reviewer novel Inner Child dan Kak Amelia Lestarina sebagai moderator sekaligus reviewer kumpulan baca cerita bersahabat dengan alien. Dan di sini sudah hadir bersama kita para narasumber Kak Pringadi Abdi Surya, autor kumpulan cerita bersahabat dengan alien, dan Kak Dewi Indrianti, autor novel Inner Child. Buat teman-teman yang ingin join anggota Sobat Baca Kemenkelip, silahkan cek info di kolom chat ya, karena semua anggota Sobat Baca, baik Kemenq maupun non-Kemenq akan mendapat akses perpustakaan digital Kemenkelip. Nah, reminder akan ada hadiah buku dari kedua penulis untuk dua penanya terbaik dan insight Instastory terbaik dari acara ini. Jangan lupa untuk rajin foto atau screenshot untuk bahan story dan simak baik-baik bedah bukunya ya. Nah, challenge-nya ini cukup posting story Instagram berisi insight dari acara ini dengan tag @pringadisurya, @uidewi, I-nya 3, @kemenkolib untuk mendapatkan hadiah voucher Gramedia. Jika tertarik untuk membeli bukunya, bisa check out langsung keranjang kuning di marketplace kesayangan Sobat Baca. Nah, format acara kita hari ini yaitu akan ada sesi review buku masing-masing selama kurang lebih 20 menit. Kemudian ada sesi Q&A selama 30 menit. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi review buku pertama, yaitu em, review buku pertama, kumpulan cerita bersahabat dengan alien, karya Kak Pringadi oleh Kak Amelia Lestarina. Kepada Kak Amelia Lestarina, saya persilahkan. Ya, makasih Kak Indah. Aku langsung share aja ya. Wait, oke. Ini semuanya kelihatan ya. Ini em, sebelum saya nge-review, mari kita semua berdoa ya, berdoa sepenuh hati supaya bencana yang dialami oleh teman-teman kita di Sumatera, Aceh, Sumbar, Sumut segera reda. Tadi ada info dari Mas Pring, lagi hujan lagi ya, baru hujan lagi ya. Semoga tidak menambah bencana. Allahumma sholli wa nafi'an. Semoga cepat surut semuanya. Amin. Kita lanjut review ya. Nah, ini buku terbarunya dari Mas Pring dan kebetulan ini bukan buku pertama Mas Pring yang saya baca. Jadi ini udah buku ketiga. Tapi padahal buku Mas Pring udah banyak banget. Yang ini saya sekarang reviewin buku yang ini ya udah ada catatan-catatannya sedikit sih. Nah, ini kita acara ngobras kumpulan cerita bersahabat dengan alien. Nah, overview-nya ada beberapa yang saya udah garis besarnya. Yang pertama adalah tentang buku, yang kedua adalah cerita tentang sang penulis, selanjutnya ada sinopsis, analisis unsur, sedikit aja lah, bukan analisis yang sangat wah banget gitu. Analisis unsurnya, quote-quote favorit dan bab favorit, yang terakhir adalah galeri foto. Lanjut ya, tentang bukunya. Nah, buku ini judulnya Kumpulan Cerita Bersahabat dengan Alien. Autornya adalah Kak Pringadi Abdi Surya, diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo sebanyak 170 halaman dan 19 bab. Ini walaupun 19 bab ini lumayan
setiap babnya itu bikin berhenti dulu gitu setelah satu bab selesai karena sangat impactful gitu ya. Satu bab berhenti 10 menit terus mikir, ini maksudnya gimana ya gitu. Lalu lanjut lagi di bab selanjutnya. Lalu ya yang seterusnya kayak gitu sampai selesai. Mungkin 2 hari saya baca ini, tapi bukan cuma satu kali saya baca ini, sampai 2 kali, sampai 3 kali bener-bener saya baca ini supaya lebih paham maksudnya apa, interpretasi saya supaya nggak salah juga. Lalu, nah ini gaya penulisan yang jarang banget buku-buku yang saya baca. Mungkin masih sedikit kali ya buku yang saya baca, tapi buku ini tuh hiperrealisme banget. Jadi kita kan biasa baca buku yang novel mungkin ya, walaupun ini fiksi, tapi berasa seperti non fiksi, bener-bener. Hiperrealis tuh kayak kita tuh kayak ceritanya kayak realita, tapi lebih dari realita itu. Kayak misalnya sesimpelnya tuh, kalau misalnya maaf ya kalau misalnya salah, kayak kita buka pintu ternyata dunia yang di balik pintu itu bukan dunia yang kita tahu sekarang. Dan yang saya pikirin hiperrealis tuh kayak sesuatu yang kita pikirkan sebelum tidur, itu otak tuh langsung mikir macem-macem tuh, otak nggak berhenti diem, berisik banget, tiba-tiba mikir macem-macem gitu. Nah, itulah buku ini yang saya interpretasi seperti itu. Nah, sang penulis ini, Kak Pringadi Abdi Surya ini, disingkatnya PAS ya Mas, dilahirkan di Palembang tanggal 18 Agustus. Terpilih sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009. Selain itu, ia juga pernah terpilih menjadi Emerging Writer di pagelaran Makassar International Writers Festival MIWF 2014 dan ASEAN Japan Residency Program di ASEAN Literary Festival 2016. Nah, beberapa bukunya antara lain V, keluaran Sira Media, dan sejumlah pertanyaan tentang cinta, Alex. Dan sebenarnya saya bawa buku lo satu lagi sih. Ini Empat Musim Cinta. Sebenarnya ini novel milik suami saya sih, yang dulu belum jadi suami, sekarang udah suami gitu. Jadi tahun 2015 ini saya baca ini bener-bener apa ya, tentang orang di JPB banget lah novel ini. Nah, novel Alien ini masih ada yang sedikit bahas-bahas tentang di JPB, tentang kerja sebagai punggawa keuangan di Sumbawa di sana. Lanjut, setelah sang penulis, kita bacakan sinopsis ceritanya ya. Sinopsisnya. Bisakah kita merindukan seseorang yang belum kita temui sebelumnya? Tanya lelaki itu. Baru semalam ia berangkat dari Sumbawa, menyusuri garis pantai sampai Pototano. Malam itu, ombak di Selat Alas tidak begitu bersahabat. Barangkali ada seseorang yang telah meninggalkannya ketika bermain ayunan. Jadi diombang-ambingkannya kapal laut tua itu. Sambil mengingat tragedi kapal tua Munawar yang tenggelam beberapa bulan sebelumnya. Ia bisa saja berteleportasi, tapi jangkauan teleportasinya hanya sekitar 100 kilometer. Ia khawatir kemunculannya tiba-tiba dan kadangkala tidak dapat ia kontrol akan membuat kehebohan bila ada saksi mata yang menyaksikannya. Toh, ia sudah ingin hidup sebagai manusia biasa. Kemampuan khususnya ingin ia tenggelamkan. Nah, itu sinopsis sedikitnya. Buku ini, sama kayak yang bawah itu tulisan, tentang bersahabat dengan alien itu membawa napas romansa yang sangat rumit. Sistem yang kerap menjadi bahan sambat di lini masa, isu-isu sosial di Indonesia bagian yang nyaris merata, dan secuil drama keluarga yang kita dapat atas kesadaran versi dewasa. Nah, ini romansa yang rumit, bener-bener bukan rumit lagi mungkin ya. Nanti ada beberapa quotes yang saya paling suka, yang paling nancep gitu ya, yang nanti di slide selanjutnya mungkin yang bisa menggambarkan romansa yang rumit itu seperti apa. Lalu sistem yang menjadi bahan sambat. Jadi gini, kalau misalnya setiap kita tongkrongan ngobrol gitu ya sama teman-teman, sama handai taulan siapapun itu, kita pasti ada sambatnya gitu. Apakah di Twitter, apakah di Instagram, apakah di manapun itu di tongkrongan. Nah,
Saya tuh mendapat baca buku ini sama kayak, loh, ini sambat saya juga nih. Ternyata ada yang sepemikiran sama saya. Jadi jadi merasa mendapat teman. Baca bukunya Mas Pring tuh selalu kayak gitu. Iya, kita berpikir hal yang sama gitu dan mendapatkan hal yang dipikir pemikirannya sama dengan apa yang ditulis tuh ya lumayan bikin bahagia juga sih kalau misalnya bagi pembaca buku khususnya saya sendiri. Nah, isu-isunya juga yang sesuai drama keluarga ini ada juga di bab-bab terakhirnya yang kayak otak ayam judulnya. Sedikit aja ya, saya takut ngasih tahu spoiler karena ini novel kan. Tapi yang tentang drama keluarga ini yang otak ayam sih yang nancep banget gitu sama juga ingin menjadi pepaya. Itu setelah saya baca itu tuh kayak nanti saya nggak akan ngasih tahu macem-macemnya ya ceritanya takut spoiler. Tapi yang menjadi sebuah pepaya tuh saya langsung terhenyaknya lumayan lebih lama daripada 10 menit karena wah, memang tidak 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 semua orang bisa seberuntung itu mengenyam pendidikan. Mungkin seperti itu. Yang bisa saya kasih spoil sedikit gitu di salah satu babnya itu. Selanjutnya, nah, analisis unsur bukan analisis yang sangat-sangat analisis ya. Jadi karakter-karakternya itu sebenarnya fiksi. Tapi saya setelah baca gitu, mungkin kepikiran jangan-jangan ini tuh ada tokoh nyatanya. Jadi ada representasi dari tokoh nyata ya. Saya juga nggak akan ngasih tahu bab yang mana itu representasi dari tokoh nyata. Yang jelas ini fiksi yang tidak terlalu fiksi menurutku gitu. Mohon maaf kalau salah sebelumnya Kapring. Lalu alurnya itu maju mundur. Jadi karena ini 19 cerita ya, kumpulan cerita ya. Jadi tidak yang maju, tidak yang mundur terus, tapi jadi maju mundur dan mungkin ada beberapa cerita yang bukan dari main karakter buku ini juga. Jadi karena kumpulan cerita sih, tapi semuanya tuh kayak punya satu jalur, satu alur yang melengkapi satu sama lain seperti itu. Nah, gaya bahasa ini yang saya suka banget. Satir. Kebetulan kalau di organisasi atau di kantor saya juga suka satir sih. Jadi mungkin sambatan-sambatan itu tuh on point sekali dengan saya gitu. Kalau khususnya ya yang saya sebagai pembaca ya, satirnya tuh satir yang tidak terlalu nusuk, tapi nusuk seperti itu. Selanjutnya, nah lokasi ceritanya juga pernah nggak sih? Pasti bukan pernah sih, sering ya. Kayak baca buku cerita tuh orang-orang ngelihatnya hanya ngelihat kita diem baca buku, terus muka juga tidak terekspresi. Tapi sebenarnya otak tuh jalan-jalan kemana-mana. Nah buku ini seperti itu juga. Saya diajak jalan-jalan ke Pulau Sumbawa, ke Lombok, ke Tanjung Tinggi. Jadi saya ingat lagi, saya dulu penempatan pertama juga di Tanjung Tanjung Pandan ya, yang Pantai Tanjung Pendam lah, Pantai Tanjung Tinggi. Jadi udah tahu banget yang dimaksud dengan Tanjung Tinggi yang di buku ini juga ada. Walaupun sedikit tapi yang langsung wah, ada Tanjung Tinggi nih gitu. Nah, ada juga lokasinya di Jakarta. Nah, bukan hanya ini aja, banyak banget. Pulau Sumbawa juga jadi sangat didetailkan ya di mananya itu loh. Jadi itu saya kayak kebawa pengen ya jalan-jalan ke Sumbawa. Ya, itulah kekuatan novel, kekuatan buku ya. Kita jadi tahu ada pulau namanya Sumbawa. Mungkin kalau orang barat baca juga di mana sih Sumbawa? Mungkin taunya cuma Bali gitu ya. Jadi ya seharusnya harusnya kemana-mana gitu. Dan harusnya juga orang-orang Indonesia tuh jalan-jalan itu ya ya udah kita habiskan dulu aja traveling seluruh Indonesia. Dan saya juga nunggu ya Mas kalau misalnya Mas Pring kalau misalnya bikin buku traveler gitu. Kayaknya ada deh salah satu di postingan IG-nya Kak Pring yang nunjukin mau bikin buku tentang traveling gitu ya. Selanjutnya, nah ini beberapa quotes yang lumayan nancep menurut saya sih. Yang pertama adalah cinta selalu memberi kita kekuatan. Tapi yang bikin nancepnya lagi bukan kalimat ininya persis, tapi di bawahnya. Kalau tidak ada cinta, kita gimana gitu ya? Itu salah satu yang bikin impactnya gitu. Dan nyambung ke nomor yang tiga, orang-orang yang punya cinta tidak perlu mati.
Sebenarnya cinta di sini bukan hanya cinta ke orang ya, cinta ke kekasih atau sahabat-sahabat terdekat, tapi cinta pada diri sendiri juga itu penting sih. Jadi kita bernapas juga kita cinta pada alam, makanya kita harus sayang dengan alam ini. Kita tuh semangat harus selalu semangat seperti itu saya baca dari yang bab yang khusus yang tentang kalimat yang orang-orang yang punya cinta tidak perlu mati. Selanjutnya yang kedua ini nancep juga sih. Untuk melukis neraka, cukup lukis dua orang yang saling mencintai, tapi tidak bisa saling memiliki. Itu sudah neraka yang paling sungguh. Saya kira cuma ya udah cuma di film aja, cuma di buku aja yang kejadian kayak gini terjadi gitu. Tapi ternyata mungkin banyak ya orang-orang yang saling mencintai tapi nggak bisa memiliki itu. Bukan cerita full dari buku ini ya, saya nggak spoiler gitu. Tapi ini lumayan waktu baca kalimat ini diem juga saya 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu. Selanjutnya yang keempat, apakah tokoh fiksi mampu membedakan realitas dan bukan realitas? Kalimat ini tuh bikin mikir. Soalnya saya juga suka mikirin tokoh tokoh fiksi yang saya baca gitu. Saya tuh kayak pengen masuk ke dunia buku itu, dunia fiksi itu. Mau ngasih tahu kamu tuh kayak gini nanti gitu. Tapi kan nggak bisa ya seperti isekai suka gitu. Isekai maksudnya kita masuk ke dunia buku atau dunia cerita gitu. Ini yang nanti barangkali kita ngobrol atau gimana gitu untuk elaborasi kalimat yang keempat ini. Nah, chapter yang saya paling kepikiran sampai sekarang ya, banyak chapter yang saya suka gitu, tapi karena harus milih satu, chapter yang paling saya suka adalah Venesia. Kenapa alasannya? Sebenarnya saat saya bikin rangkuman ini juga ya, saya em, bencana di Sumatera tuh belum. Terus tiba-tiba ada bencana Sumatera. Jadi bab ini tuh lebih nancep juga. Jadi ya saya nggak akan ngasih tahu juga lagi ya ceritanya. Tapi Venesia itu tahu sendiri kan kota yang berdiri di atas air gitu. Ya seperti itu. Mohon maaf tidak terlalu menjelaskan. Nah, galeri foto ini. Jadi di buku ini tuh lengkap banget definisinya ya, deskripsinya tentang kotak wilayah-wilayah yang ada di Sumbawa. Jadi saya tuh jadi pengen bener-bener ke Dangar Ode, ke Satonda, air terjun Mata Jitu dengan teraseringnya itu. Lalu Pantai Lepu, gimana caranya bisa ke Pantai Lepu itu ada di Desa Mantar. Ada ya ternyata seperti itu sih aku pikir ada ya desa di atas awan seperti ini kita kayak melayang gini. Gimana rasanya? Walaupun mendakinya cukup wow banget juga ya kali ya. Ya mungkin kalimat terakhir kesan yang saya dapatkan dari buku Bersahabat dengan Alien ini saya juga nggak akan cerita alien maksudnya gimana nanti kalian semuanya baca aja sendiri. Ini sangat worth to read, worth to buy. Jadi jangan lupa untuk membelinya dan membacanya karena ini tuh bukan hanya sekedar fiksi. Jadi kan ada Jay Siren pernah bilang, sering bilang, dalam 1 bulan harus baca buku satu fiksi dan satu non fiksi, fiksi untuk hati dan non fiksi untuk otak gitu. Tapi buku ini tuh dua-duanya dapet, fiksi dapet, non fiksi dapet, yang di pikiran saya ya. Jadi di apalagi di bab Nah Cinta 2O14. Nah, itu saya jadi tahu ada kisah seperti itu ya gitu. Mungkin sekian kali ya Kak Indah review bukunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Amelia atas reviewnya. Nah, selanjutnya aku mau em, review buku Inner Child karya Kak Dewi. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab kali ya, Kak. Oke. Iya betul. Silakan Kak. Nah, buku ini judulnya Inner Child karya Kak Dewi Indrianti Ahmad.
dan diulas oleh saya sendiri, Indarjana, yang biasa dipanggil ENJ. Di sini ada tentang penulisnya. Kak Dewi ini merupakan praktisi pendidikan yang suka berimajinasi dan menuangkannya dalam sebuah cerita. Sudah ada 5 novel karyanya yang terbit sejak tahun 2019 ya Kak, yang berjudul Jodohku, Dunia Maya, Lentera Maura, Missing Wife, dan Apartemen 15 AB. Nah, buku-bukunya ini tuh punya banyak penghargaan juga, teman-teman. Selain itu, ia juga pernah menerbitkan buku kumpulan puisi dan quotes yang berjudul Kata Dia. Teman-teman bisa cek Instagramnya melalui @uidewi. Oke, di sini ada sinopsisnya, yaitu malam kian larut dan sepi. Yang terdengar hanya suara semilir angin dan sesekali jangkrik bersaut-sautan. Bagi kebanyakan orang, suasana tenang dan damai seperti ini pasti sudah dimanfaatkan untuk beristirahat. Namun, tidak demikian dengan Steffi, gadis manis yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-17 tahun 1 pekan lalu. Gadis itu termenung sendirian di depan rumah sambil memeluk erat kedua kakinya, seraya menatap bintang yang bertaburan di langit sana. Hatinya bertanya-tanya, kenapa ia dilahirkan sebagai manusia? Untuk apa sebenarnya hidup di dunia jika ternyata semenyakitkan ini? Andai saja bisa memilih, Steffi ingin menjadi bulan, matahari, atau mungkin bintang gemintang saja yang hidupnya tak pernah sendiri. Luka ini terlampau berat bagi anak seusianya, sehingga ia ingin menyerah begitu saja. Apakah luka inner child yang dipikulnya mampu terurai dan pulih seutuhnya? Apakah keadaan menjadi lebih menggila ketika Steffi menyadari bahwa hidupnya selalu berubah? Nah, gimana setelah eh, melihat dan membaca, mendengar sinopsisnya? Pasti penasaran kan luka inner child seperti apa yang dialami oleh Steffi. Tapi itu biarin aja karena nanti akan ada spoiler ya. Jadi selanjutnya ada identitas buku. Ini pengarangnya Kak Dewi Indrianti Ahmad tahun 2025. Terus ada 245 halaman. Ini adalah cetakan pertama November 2025. Jadi selamat atas buku barunya ya Kak Dewi. Selanjutnya, nah ini. Kenapa sih teman-teman harus baca buku ini gitu? Di buku ini tuh menjelaskan tentang kesehatan mental, cerita yang memiliki pace yang cepat, jadi tidak membosankan untuk membacanya. Penulis memberikan konflik yang kompleks, tapi diceritakan secara runtut, sehingga tidak ada plot hole, sehingga perkembangan karakternya tuh terasa nyata. Jadi, buku ini tuh eh, kesehatan mental dibahas dengan bahasa sehari-hari. Jadinya nggak terlalu pusing untuk memahami buku ini. Dan ada highlightnya nih teman-teman. Buku ini juga memiliki Islamic reminder di setiap alur ceritanya. Aku bisa lihat di sini yang di highlight ya. Quran surat sebentar. Quran surat Asy-Syura ayat 80 dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Jadi setiap babnya itu ada hint highlight terkait Islamic reminder-nya. Itu yang sangat-sangat bagus sih. Jadi buat refleksi diri gitu. Nah, di sini ada kutipan yang disukai. Emang semua orang di dunia ini harus jadi apa-apa ya? Emang nggak boleh kalau nggak jadi apa-apa. Ini satu kalimat yang bikin aku tercengang. Kayak, iya ya, semua orang tuh mengejar apa yang harus dikejar gitu. Sementara Steffi, dia kayak udah kehilangan
arah untuk kemana tujuan hidupnya. Jadi aku juga refleksi kayak, oh ngerasain juga pernah di posisi Steffi itu, emang semua orang di dunia ini harus jadi apa-apa, emang nggak boleh ya kalau nggak jadi apa-apa. Itu yang bener-bener aku em, ngena banget di hati gitu. Terus kutipan selanjutnya, tugas kita itu bukan menghindar dari luka, tapi bagaimana kita menyembuhkan luka tersebut. Sebab ketika kita terluka akan mudah bagi kita untuk melukai orang lain juga. Kita sudah besar, kamu sudah besar, sudah bisa berpikir, memilih dan memutuskan mana yang baik yang perlu dilakukan dan mana hal yang buruk yang perlu dijauhi. Jadi ketika kita punya luka, kita nggak bisa tuh terus-terusan menghindar. Kayak kita punya luka di sini, nggak bisa kan tangan kita dipotong buat ngilangin luka itu, nggak bisa. Jadi mau nggak mau luka itu kita harus em, obatin perlahan-perlahan. Meskipun lukanya sembuhnya lama gitu. Kita harus bisa menerima luka yang ada di kehidupan. Terus bicara tentang ujian, sebenarnya hidup di dunia ini isinya ujian. Ada yang diuji dengan kesedihan, tetapi banyak pula yang diuji dengan hal yang membahagiakan. Semua itu adalah proses kehidupan yang mendewasakan, dan Allah ingin melihat hambanya yang paling banyak amalnya. Nah, di sini juga refleksi banget buat kita ya teman-teman. Jadi setiap em, ujian yang kita lalui, semua manusia juga punya ujiannya masing-masing. Dan Allah tuh mau lihat hambanya yang paling banyak amalnya tuh seperti apa. Gak hanya itu, aku juga ada lagi quotes-nya. Jadi banyak banget nih di bab ini tuh ada banyak babnya. Jadi mungkin 3 quotes itu bisa mewakili dari bukunya. Selanjutnya, gimana rasanya setelah baca buku ini? Yang pasti aku sendiri ngerasain muhasabah diri. Karena dalam hidup terkadang tidak semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Tidak semua orang bisa mendapatkan hal ideal yang menjadi standar masyarakat sekitar. Sebagaimana tokoh Steffi yang harus menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya harus berpisah dan dia terpaksa untuk hidup mandiri sejak dini. Nah, perjalanan hidup telah memberikan banyak pelajaran. Meskipun berat, tetapi itu semua menjadikan kita lebih kuat gitu. Nah, ini lain-lainnya. Buku ini juga ada hint tentang persahabatan dan hubungan dengan kerabat. Jadi ada uh, cintanya juga. Nggak bikin bosen buat kita para pembacanya. Ada tentang cinta. Hidup eh, awalnya dikira cuma hidup Stevie aja, tapi ada kisah keluarga lain, yaitu keluarga keluarga Ray yang sangat harmonis. Nah, penasaran kan teman-teman kayak gimana? Terus kesimpulannya, buku ini tuh rekomendasi untuk semua orang yang ingin baca buku tentang mental health, tapi ringan gitu. Jadi cocok banget buat baca buku Inner Child ini. Terus meskipun topiknya berat kayak mental health, itu kan inner child gitu ya. Buku ini berhasil membawakan dengan cerita yang menarik dan insightful. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan untuk sesi Q&A. Oke, makasih Kak Indah atas reviewernya. Terima Nanti kasih. langsung ya kita tanya jawab ya. Kayaknya udah ada nih di kolom chat atau Mas Gulo mau nanya langsung nih. Atau dari dibacain aja dari chat. Oke, mungkin langsung aja kali ya baca dari chat. Cara pertanyaan mungkin ke Mbak Dewi ya.
eh, cara ngilangin lukanya gimana ya, nggak hilang-hilang, kata Mas Gulo. Mungkin belum ada pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dijawab aja kali ya langsung ya, Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Amel. Itu sebenarnya pertanyaan yang jawabannya itu ada di novel tersebut sih. Kalau misalnya kita Iya. baca secara utuh gitu ya, itu ada proses. Memang sebenarnya novel ini bukan, dan saya juga tidak ada basic dari psikiatri ya. Maksudnya bukan psikiater juga, bukan dokter jiwa gitu, atau psikolog juga bukan. Tapi memang novel ini dibuat juga berdasarkan riset gitu. Jadi kalau mungkin tadi yang dikatakan Mbak Indah ya, novel ini tuh bisa kita belajar secara nggak langsung bagaimana cara menyembuhkan luka itu tadi. Walaupun sebenarnya itu prosesnya yang cukup panjang gitu. Gitu. Kalau dibilang gimana gimana sembuhnya itu semua berproses sih gitu karena si Steffi-nya juga ternyata melalui proses yang cukup panjang gitu sih. Oke, makasih Kak Dewi. Nah, kayaknya ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini masih yang Jadi tentang inner kesimpulannya, child. izin kesimpulannya mungkin bisa dibaca novelnya nanti. Oh iya, betul. Tertarik juga sih. Nah, Ya. pertanyaan selanjutnya dari Kak Isma Amatullah. Manakah yang lebih baik? Menghilangkan atau melupakan luka tersebut, atau menyembuhkan atau membiarkan luka tersebut? Lalu langsung kali ya ke Kak Isma. Boleh sharekah inner child terbesar apa yang menginspirasi kakak menulis buku ini? Iya, langsung dijawab. Ya mungkin langsung aja nggak apa-apa, Mas. Oh iya. eh Manakah yang lebih baik, menghilangkan atau melupakan atau menyembuhkan? Sebenarnya yang paling terbaik adalah menerima sih. Ketika kita sudah menerima, maka kita bisa sembuh gitu. Nah, masalahnya kan gimana menyembuhkan itu tadi ya, menerima itu adalah melalui proses yang cukup panjang. Tapi setidaknya ada poinnya yang pertama adalah kita mengenal diri kita sendiri, mindful, sadar gitu istilahnya. Sadar dulu nih, kita tuh ternyata apa yang terjadi di hari ini, karakter kita hari ini adalah akibat dari hal yang terjadi di masa lalu gitu. Kalau misalnya kita lihat di tokoh Sevi ini kan di situ dia impulsif, dia kemudian jadi yang emosional begitu. Itu ternyata ada apa bagian di masa lalunya yang terjadi gitu. Mungkin dengan kita membaca buku ini tuh kita jadi berefleksi juga nih gitu. Itu gimana ya? Kenapa ya kita mungkin ada pola-pola yang selama ini kita bikin gak nyaman hubungannya sama teman atau sama orang lain gitu. Nah, itu jadi yang terbaik yang menerima. Sedangkan untuk menerima itu adalah ada prosesnya gitu. Dan ketika kita sudah menerima, maka kita akan bisa sembuh sih. Tapi sekali lagi proses ini tuh cukup panjang. Salah satunya mungkin tadi ya berawal dari bagaimana kita bisa sadar, bisa mengenal diri kita dulu sih, gitu. Sadar, sembuh, bertumbuh. Nah itu. Kemudian inspirasinya. Inspirasi ya setiap orang pasti punya luka inner child di dalam dirinya, termasuk saya sendiri. Dan luka itu bukan sekadar kita dilakukan kekerasan gitu, tapi diabaikan juga bisa menimbulkan luka sih. Banyak orang-orang tua kita itu dulu tidak menyatakan perasaannya gitu sama anak. Orang tua saya ya misalnya gengsi menyatakan perasaannya sama anak gitu. Ayah saya bahkan tidak pernah memeluk, tidak pernah menyatakan perasaan sayangnya gitu. Saya pikir dulu itu tidak apa-apa, ternyata itu menimbulkan luka juga yang pada akhirnya membentuk karakter kita gitu. Gitu. Maka di dalam dunia psikologi itu ada dua jenis attachment style. Mungkin kalau pernah dengar ada anxious attachment style sama avoidant attachment style gitu. Nah, itu kemudian yang menjadi inspirasi sih gitu. Kenapa orang bisa anxious, kenapa orang bisa avoidance gitu. Nah, termasuk si Steffi ini kan termasuk yang anxious nih. Gitu. Tapi jadi spoiler ya. Intinya inspirasi dari saya pribadi ada, terus juga dari orang-orang di sekitar, dan saya guru. Saya melihat banyak sekali anak-anak murid yang dengan masalahnya masing-masing gitu ya. Ketika kemudian telusuri, oh ternyata ada luka nih di dalam dirinya gitu, dalam luka inner child-nya gitu. Sehingga kemudian ada masalah-masalah yang terjadi. Makanya saya tulis ini
supaya menginspirasi terutama remaja dan kita sebagai orang tua jangan meninggalkan luka di hati anak-anak kita gitu. Gitu sih Kak. Iya sih, kalau misalnya saya sedikit komentar dari jawabannya Mbak Dewi ya. Cara parenting orang tua ke kita dan kita ke anak itu kan beda banget ya. Kadang-kadang kita mikir kita pengen juga kayak gini sama orang tua kita sebagaimana kita ngelakuin ke anak kita gitu. Tapi kan mungkin orang tua tuh baru jadi orang tua kayaknya ya. Jadi ya nggak ada eh, cara menjadi orang tua yang baik dan benar tuh nggak ada gitu ya. Karena orang tua kita dibesarkan dengan pola asuh yang seperti itu. Jadi ya menjadi apa ya Hmm, terus-menerus gitu. bisa Sementara jadi kita, kita. kita generasi yang sekarang udah banyak informasi kan yang ada gitu di media sosial di segala macam sehingga kita bisa lebih banyak belajar dan mengubah pola asuh itu sih. Betul. Nah, selanjutnya nih Mbak Dewi ada pertanyaan selanjutnya untuk ke Mas Pring juga sepertinya. Izin Kak, dari dua buku ini apakah ada satu kesamaan nilai yang dihadirkan? Kalau dengerin reviewnya, kenapa penulis memutuskan untuk menuliskan dalam sebuah cerita untuk menyampaikan nilai yang cukup berat seperti luka batin dan musibah bencana? Mungkin ke Kak Pring dulu ya, Mbak Dewi, untuk menjawab pertanyaan yang ini. Oke, terima kasih, Mel. Ya. Mungkin saya awali dari pertanyaan yang Fuad yang terakhir gitu ya, tentang apa alien ya. Saya itu suka Boleh. menyatakan sesuatu dengan eh, multitafsir sebenarnya. Jadi alien di sini juga salah satunya bisa dianggap sebagai sebuah bentuk keasingan atau sesuatu yang tidak kita kenali, baik dari level individu ya, sebagai individu atau sebagai bagian dari masyarakat gitu. Untuk nilai-nilai itu tadi memang kadang sebenarnya hampir mirip dengan resepnya komedi ya. Kalau katanya anak stand up kan komedi itu tragedi plus waktu gitu ya. Jadi di sini juga sebenarnya banyak sekali interteks ya, hasil bacaan-bacaan saya terhadap banyaknya tragedi, tetapi kemudian saya sebagai penulis memutuskan untuk dalam tanda kutip menertawakan tragedi itu gitu ya. Hubungannya dengan inner child mungkin ada juga sih ya. Kita kan sebagai pribadi juga adalah eh, anak dari Ibu Pertiwi gitu ya, yang merasakan mungkin di dalam bagian-bagian itu ada trauma sebagai bagian dari bangsa yang tidak kita sadari gitu. Sebagai contoh, dalam ketidakadilan desentralisasi, ini agak serius jadinya. Koran ada saya tulis koran di Sumbawa itu, koran hari ini datangnya besok gitu. Jadi atau koran hari ini itu tanggal kemarin gitu. Berarti kalau kiamat di Jakarta hari ini, kalau kiamat terjadi hari ini, eh, itu baru dirasakan besoknya gitu di Sumbawa. Jadi saking 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 itu jadi cara-cara menertawakan bagaimana keterasingan, termasuk eh, bertanya gitu ya, secara mendalam ke diri sendiri gitu. Ada nggak bagian-bagian dari diri sendiri yang tidak kita kenali, yang tidak bisa kita ekspresikan di dalam kehidupan normal gitu. Sehingga akses akses dari itu mungkin saja lahir gitu karakter karakter alter gitu ya yang ditulis gitu di buku ini. Iya. Walaupun berat nih memang buku Mas Pring, walaupun ringan tapi nggak pernah ringan loh. Tetap berat ini bukunya Mas Pring itu tiap bukunya. Tapi ngena banget banget. Nah mungkin barangkali Mbak Dewi mau menjawab pertanyaan yang Mas Fuad ini. Oh iya, ini kan kayak kenapa sih apa menulis nilai yang cukup berat ya dalam hal ini luka batin gitu. Kenapa ini perlu ditulis dan saya dalam bentuk novel karena sebenarnya supaya lebih menarik aja gitu dan menurut saya ini penting karena ketika seseorang punya luka batin dan dia nggak sembuh dia akan melukai orang lain. Hurt people, hurt people. Orang yang terluka dia akan melukai orang lain dan itu banyak terjadi sih.
gitu di sekitar kita. Banyak orang yang tidak sadar, tidak menyadari bahwa dirinya terluka, lalu kemudian melukai orang lain, dan sehingga luka tersebut akan terus dari generasi ke generasi gitu. Menurut saya itu merupakan satu hal yang membuat negara kita juga belum menjadi negara yang maju gitu. Karena dari luka inner child itu, dari pola asuh yang mungkin perlu kita perbaiki. Jadi di sini di novel Inner Child ini kan ada dua sebenarnya target pembacanya. Yang pertama remaja supaya dia sadar betul bahwa oh ini ya yang namanya luka dan kita bisa harus menerima, harus berproses untuk itu. Dan sebagai orang tua kita belajar bahwa oh hati-hati jangan sampai kita melukai anak kita gitu. Dalam hal pengabaian atau bahkan mungkin dari cara bicara kepada anak dan seterusnya. Jadi kenapa diangkat tentang luka batin ini penting sekali menurut saya dan eh, at least kita semua sadar dan eh, mengenal diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita jadi orang yang terluka tapi nggak sadar kemudian jadi melukai orang lain. Gitu sih, Kak Fuad. Kak Amel. Oh iya, siap. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini untuk Mas Pring ini. Kira-kira Mas Pring bisa share harta sulit apa dalam menulis buku Bersahabat dengan Alien dari Kak Marina? Eh, saya itu kan percaya bahwa sastra itu adalah mengaitkan sesuatu yang personal ke hal yang harusnya universal gitu ya. Nah, yang paling sulit adalah mencari itu, tautan itu gitu. Jadi kalau ada satu judul itu judulnya Katak Bunuh Diri misalnya kan. Jadi saya waktu di Sumbawa itu kan memang suka jalan-jalan ya. Jadi waktu jalan-jalan ke Labangka itu, saya lihat tuh di jalan itu kok kata-kata itu pada menyeberang jalan gitu. Minta dilindas banget ya. Ah ya, apa memang minta dilindes ini ya gitu ya mereka menyeberang jalan. Nah, yang butuh perenungannya itu adalah bagaimana mengaitkan hal-hal yang mungkin unik di mata saya dengan peristiwa yang lebih besar gitu. Hmm, sip, sip. Selanjutnya nih dari pertanyaan Mas Gulu lagi. Untuk kedua penulis, berapa lama untuk membuat buku ini? Dan setelah kelar, apakah perlu reviewer kah? Berapa orang dan siapa? Orang terdekat kah atau penulis lainnya kah atau siapa gitu? Mungkin langsung ke Mas Pring dulu aja kali ya. Nah, setelah itu Mbak Dewi. Kalau untuk untuk menulisnya sih nggak butuh waktu yang lama ya. Kalau per cerita ditulis mungkin dalam satu hari satu cerita gitu selesai gitu. Memang, tapi kalau dalam periodenya mungkin ini sekitar 1 sampai 2 tahun gitu untuk jadi. Dan tapi lebih lama lagi menunggu proses terbitnya sih kalau di penerbit itu kan lama gitu ngantri sampai dan terbitnya lama. Jadi kalau nulisnya relatif lebih singkat gitu dibandingkan dengan proses terbitnya sebuah buku. Nah, pertanyaan sama untuk Kak Dewi, berapa lama untuk buat buku ini, Mbak? Ya, kebetulan aku tuh gabung dalam satu komunitas menulis yang mana ada event gitu. Sebenarnya kita targetnya waktu itu kayaknya sebulan deh, tapi ini bisa selesai kayaknya 2 atau 3 bulan. Akhirnya selesai. Tapi itu masih apa ya naskah mentah sih gitu. 3 bulan udah selesai, tetapi untuk reviewer itu karena kita satu komunitas ya, jadi saya dan upload juga di Gramedia Writing Project gwp.id kalau teman-teman tahu, sama di Wattpad juga ada. Jadi eh, secara khusus reviewer satu orang tuh enggak, tapi teman-teman komunitas iya dan juga secara umum publik juga sebenarnya bisa baca tuh di Gramedia Writing Project sama di Wattpad gitu. Oke, sebenarnya pertanyaan ke Mas Pring lagi ya, Kak Dewi. Mas Pri, boleh spill dikit nggak? Alien ini tuh sebenarnya sebuah simbol atau sebuah kekurangan atau keburukan atau bagaimana ya? Terus satu lagi pertanyaan, lanjut di pertanyaan sebelumnya dari Mas Gulo ya. Kapan sih sebenarnya waktu yang pas untuk menulis gitu di sela-sela kesibukan Mas Pring sebagai penggal keuangan ini?
Kira-kira ada waktu khusus nggak kapan untuk nulis gitu? Oh, kalau yang alien tadi kan udah disinggung ya di awal ya. Oh Alien iya. tuh lebih ke sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak kita kenali, simbol dari itu. eh Termasuk Sumbawa mungkin pada saat ditulis itu banyak yang belum tahu kan gitu kan. Saya waktu lagi produktif ya, waktu lagi produktif menulis itu kayaknya setelah jam 11 malam deh kayak. Sampai jam berapa itu? Kurang waktunya tidur Sampai tuh. jam 2 mungkin gitu. Oh. Kayaknya paling paling nikmat gitu ya. Sampai pernah diganggu hantu tuh. Oh iya, ada salah satu beberapa paragraf ya. Saya nggak takut Enggak, hantu. Ada tuh tapi kenyataannya dibawain tuh lagi. takut tuh karena pas lagi nulis apa keran di kamar mandi nyala sendiri tuh jam 2 jadi saya tidur aja. Nyuruh tidur itu maksudnya, Mas. Nah, mungkin selanjutnya dari Mbak Kemala Raisya ini. Menulis tentang luka batin dan musibah atau bencana adalah tema yang cukup berat. Bagaimana penulis menjaga kesehatan mental dan batasan emosional diri sendiri selama proses penciptaan buku itu, terutama saat menghadapi writer's block. Dan apakah ada bagian tersulit dalam proses penulisan yang membuat Anda ingin berhenti? Lanjut ke Mas Pring dulu kali ya yang masih buka mic. Gimana gimana tuh yang Itu tulisan? bagaimana penulis menjaga kesehatan mental dan batasan emosional diri sendiri selama proses penciptaan, terutama Ah saat itu menghadapi oh, writer's iya. block. Saya percaya writer's block tuh nggak ada ya sebenarnya. Hmm. Karena saya penganut apa? Bukan penganut ya. Inspirasi utama saya tuh salah satunya itu Haruki Murakami gitu ya. Menulis itu sebenarnya memang membutuhkan energi gitu ya. Ketika kita lagi nggak bisa menulis, sebenarnya energinya yang lagi kosong gitu kan. Nah, sekarang gimana ngecas energi? Ternyata ya tadi energi ini berkaitan dengan pertama energi fisik gitu ya. Jadi kalau Murakami itu dia hobi maraton gitu. Jadi penulis itu harus olahraga ternyata. Jadi dia ngecas fisiknya, kemudian dia harus ngecas mentalnya. Nah ini mentalnya juga nggak boleh exhausted ya, nggak boleh kelelahan gitu. Jadi nah itu susah juga gitu ya. Saya juga nggak kalau gimana cara memisahkan batas. Jadi kan ada anggapan bahwa penulis itu harus mengambil jarak dengan ceritanya ya. Kalau saya nggak gitu, penulis tuh harus masuk gitu ke dalam ceritanya. Kayak karena tadi hiper realisme itu kan kita seolah-olah kita sendiri gitu yang mengalaminya gitu. Harus. Nah, saya prinsipnya begitu. Memang capek habis itu dan itu harus ditopang dengan energi yang banyak gitu dari olahraga, makan bergizi gitu dan ada jadwal rutin gitu untuk menulis jangan jangan kacau gitu jadwal. Oke, kalau dari Kak Dewi, apakah ada insight nih bagaimana menjaga kesehatan mental dan batasan emosional saat menulis buku ini? Ya, saya Per- setuju sama Mas Pring ya. Saya nulisnya nangis-nangis juga sih. Jadi kayak masuk ke dalam ceritanya, merasa seperti tokohnya gitu. Sedih banget gitu kayaknya pas nulis tuh kayak ngerasain itu sebagai kita yang ngerasain gitu. Untuk menjaga kesehatan mentalnya, sebenarnya ini kayak aku spill sedikit di sini ya. Apa namanya? Saya pernah bahkan datang memang ke psikiater gitu. Saya pernah mengalami sesuatu yang sampai akhirnya datang ke psikiater juga gitu. Jadi sempet pernah apa minum antidepresan kayak gitu. Jadi kalau untuk menjaga kesehatan mental, sebenarnya kalau saya pribadi memang ada dokter juga gitu. Jadi kita udah apa diskusi juga sama dokter gitu. Dan untuk batasan emosional tadi ya sempat kebawa, tapi habis itu ya memang bener kata Mas Pring tadi apa healing gitu ya kayak apa supaya kita nggak terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari jadi pas kebawanya pas saat nulis aja gitu jadi kalau misalnya untuk pertanyaannya gimana cara jaga kesehatan mentalnya saya ada dokter juga saat itu ya saat bahkan penulisan itu dan kita diskusi juga sih sehingga kita bisa paham bahwa ini apa penulisan fiksi begitu dan ini
dunia nyatanya gitu. Jadi bisa sih memisahkan batasan diri seperti itu. Walaupun ketika nulis ya nangis-nangis juga ketika ada adegan atau scene yang sedih gitu. Karena mereka ikut sebagai tokoh gitu sih. Oke, makasih Kak Dewi. Nah, ini lanjut kayaknya pertanyaan dari Kak Rizky. Izin tanya Kak, saat kita sudah sadar sikap atau karakter kita terbentuk karena ada luka yang dialami saat masih kecil, pertanyaannya, bagaimana cara merubah karakter kita untuk menjadi lebih baik, Kak? Oke. Waduh, ini berat berat nih pertanyaannya nih, karena ini sudah sangat substantif ya. Tapi Masya Allah dengan kita sudah sadar aja itu udah satu langkah yang sangat besar, karena banyak orang nggak sadar sih. So, congratulations kalau kita sudah sadar gitu, sudah memiliki kesadaran bahwa ini kayaknya nggak baik gitu, ini yang nggak sehat. Kalau psikolog mengatakan bukan nggak baik, tapi lebih ke nggak sehat aja gitu gitu. Jadi gimana cara untuk merubah karakter? Nah, karakter manusia ini sejatinya agak sulit nih kita ubah gitu. Kecuali kita memang pingin dari dalam diri kita sendiri. Dan caranya adalah banyak belajar sih. Banyak belajar. Nah, aku kalau misalnya ikut PO kemarin, novel Inner Child, nanti akan dikasih tuh apa gratitude journal, itu salah satu langkah supaya kita bisa menjadi karakternya tadi ya, apa attachment style tadi ya. Ketika orang anxious attachment style bisa berubah jadi secure attachment style. Nah, itu ada langkah-langkahnya eh, melalui tadi ya, salah satunya pertama adalah mengenal diri kita sendiri dulu gitu. Nah, itu ada sih apa namanya tekniknya gitu. Nah, itu nanti ada di Gratitude Journal yang merupakan bonus dari pembelian novel Inner Child tersebut gitu. Jadi ada langkah-langkahnya yang mungkin kita nggak bisa jelasin 5 menit 10 menit gitu. Jadi eh, cukup komprehensif juga gitu. Mungkin nanti bisa dilihat di Gratitude Journal yang eh, di-share kalau misalnya ada pembelian Inner Child, nanti ada bonusnya itu dijelasin sih kayak gimana caranya langkah-langkah step by stepnya gitu. Ini berdasarkan riset dan juga diskusi sama psikolog, konselor, dan psikiater juga gitu. Intinya banyak belajar sih, terbuka terhadap ilmu gitu. Kadang gini ya Kak, izin banyak orang yang mengatakan bahwa ke psikiater tuh orang gila atau kurang iman gitu. Padahal tidak demikian sih sebenarnya. eh Manusia memiliki penyakit mental itu bisa saja terjadi, bukan berarti karena kurangnya iman sih gitu. Ini mungkin mindset yang perlu kita perbaiki juga di masyarakat kita gitu. Terbuka dulu sih terhadap hal itu menurut aku. Kalimat terakhirnya Noak juga sih, ya mental health tuh bukan berarti kita kurang iman ya. Itu garis bawahin, bener-bener garis bawahin. Soalnya kan mindsetnya seperti itu. Kalau kita cerita, biasanya kamu mungkin kurang dekat dengan Tuhanmu gitu. Gimana gitu mungkin ya kalau misalnya mendengar kalimat itu. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Fuad lagi dan Mas Isma. Oke. Kalau sudah menemukan sesuatu yang unik menurut Mas Pring, bagaimana Mas Pring meyakinkan diri bahwa hal ini juga unik untuk banyak orang, sehingga yakin untuk dituangkan dalam naskah? Selanjutnya, pertanyaan dari Mas Isma. Mas Pring izin tanya, apakah ada tips supaya kita bisa buat tulisan puitis seperti karya Mas Pring? Waduh, pertanyaannya. Eh, yang pertama, keunikan itu bisa dilihat kan tergantung bagaimana referensi kita ya terhadap sesuatu gitu ya. Saya dulu pernah gelisah gitu karena gaya menulis saya kan seringkali terlalu interteks ya. Jadi ada mengacu ke cerita lain gitu yang mungkin tidak semua orang tahu gitu dan saya nggak hobi pakai catatan kaki gitu kan. Jadi ada ke film, ke buku atau ke lagu atau ke apa gitu kan. Terus dan resiko dari itu adalah nanti ada gap gitu ya antara pengetahuan penulis dengan pembaca gitu. Tapi pada akhirnya saya memutuskan gitu ya, ketimbang tadi meyakinkan, ketimbang yakin bahwa itu unik untuk semua orang gitu.
eh, lebih penting saya meyakinkan eh, bahwa memang itu unik gitu. Karena saya dan premis kedua saya sadar bahwa sebuah tulisan tuh nggak bisa untuk semua orang gitu. Jadi memang memang ada wayahnya sendiri gitu. Nah itu yang kemudian membuat mantap. Jadi nggak ada kekhawatiran nantilah kalau memang nggak pas ya, memang mungkin belum jodoh. Kalau tentang puitis, kayaknya flamboyan itu karakter ya Mas ya. Heeh. Jadi kalau Masnya alim kali dari SMA kayaknya susah mau jadi puitis. Jadi mungkin harus punya masa muda yang agak-agak gimana gitu. Biasanya Biar orang banyak puitis itu wawasan kalau kali. nggak sering, kalau nggak lagi jatuh hati, kalau nggak patah hati ya Mas ya. Nggak bisa. Iya nggak? Harus Ya jatuh kan? hati, harus mudah jatuh hati berkali-kali gitu. Nah, dan patah hati gitu. Hairil Anwar kan banyak ceweknya, Roma Irama juga begitu. Jadi harus jatuh hati dan patah hati itu baru bisa puitis kayaknya. Iya. Nah, terkait yang keunikan itu dan catatan kaki itu, ya itulah uniknya novelnya Mas Pring ya. Jadi kita tuh jadi setelah baca, ini maksudnya apa ya? Terus googling. Bagusnya sekarang tuh ada googling, jadi saya tuh jadi nggak bingung kelamaan gitu. Dan jadi ada tambahan wawasan juga gitu. Oh, ini ada cerita kayak gini ya gitu. Mungkin gitu sih, baca tulisannya Mas Spring itu, novel Mas Spring itu bikin banyak, oh wawasannya nambah gitu. Jadi nggak keburu-buru banget gitu di pikiran saya gitu. Saya supaya tambahan ilmu juga sih dari tulisan-tulisannya Mas Pring nih. Selanjutnya kayaknya ada nanya lagi nih. Izin nanya Kak, untuk Kak Dewi ya. Saat menulis inner child, apakah ada waktu khusus ketika kondisi atau mood atau emosional stabil dan tenang? Atau justru ketika inner childnya itu sedang menampakkan diri yang mempengaruhi tone isi tulisannya? Enggak sih, kalau ketika inner child sedang menampakkan diri, enggak juga. Jadi kalau misalnya nulis novel itu kan kita ada bikin apa namanya itu kerangka karangan dulu kan, kayak kita udah tahu nih mau dibawa kemana sebenarnya gitu. Jadi ketika nulis ya memang jujur karena juga ngajar di sekolah, ngajar di kampus dan beberapa kegiatan yang lain, jadi sedikit lumayan apa ya susah juga sih nyari waktunya gitu ketika nggak nunggu mood emosional stabil atau tenang juga, tapi ya ada lagi ada waktu aja sih. Biasanya kita memang ketika ada project kayak kemarin ini kan memang lagi project ya, event yang ada target gitu, jadi kita memang siapin waktu gitu, nggak nggak harus nunggu mood emosional juga stabil atau tenang juga, tapi memang kita luangkan waktu untuk nulis ini gitu. Tapi dengan catatan kita sudah punya kerangka karangan ya. Jadi sudah tahu nih mau dibawa kemana, sehingga nggak ada yang namanya writer's block gitu. Karena kita udah tahu nih mau arah kemana gitu. Cuman ya ketika kita lagi banyak kesibukan dan segala macam itu kadang-kadang jadi tertunda juga sih gitu Kak. Oke, makasih Kak Dewi. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Apa saya nanya nih langsung di Zoom. Apakah ada kakak-kakak yang mau nanya langsung ke kedua autor yang sangat hebat ini? Apakah ada? Atau Kak Indah ada yang mau bertanya? Oke, kalau masalahnya masih belum ada yang ingin bertanya, kayaknya ada deh satu dua pertanyaan dari saya sendiri. Nah, kira-kira untuk ke Mas Pring mungkin ya, waktu kapan yang paling pas untuk pergi ke Sumbawa? Itu kayaknya pertanyaan Mas Gulo juga itu tadi. Yang supaya langitnya tuh bagus, ombaknya bagus, lautnya bagus. Kalau misalnya saya pernah di Tanjung Tinggi bulan Agustus. Ya Maksudnya Lombok kalau di sendiri. Tanjung Pandan bulan Agustus itu yang terbaik tuh. Bukan Desember, bukan Januari, bukan Kalau Februari juga. kalau ngincernya sunset, Lombok Sumbawa itu terbaik bulan Juni Juli. Juni Juli tuh Mas Gulo barangkali mau open trip ke sana.
Tapi dari bulan Mei lah udah bisa ya, dari bulan Mei. Jadi ombaknya juga relatif tenang ya kalau mau nyebrang ke pulau-pulau. Yang jangan bulan ber jangan ya, Ya, sama sih. badai, sering badai gitu. Oke, makasih penjelasannya. Pengen banget sih jalan-jalan. Mau Jangan jalan-jalan, SK aja Aduh, sekalian. jangan, PTN SK jangan Sumbawa, ya, Mei. Oneng Mas. Mungkin Mas Gulo mungkin seperti yang di chatnya itu, cross function ke DJPB. Aduh, selanjutnya apakah saya buka lagi nih pertanyaannya di Zoom? Apakah ada yang mau bertanya langsung nih? Udah banyak nih pertanyaan di kolom chat. Tapi Bapak, barangkali mau ada yang langsung ngobrol, ngerumpi gitu dengan kedua autor. Kak Indah, apa ada pertanyaan yang ingin Eh, ditanyakan? Mungkin aku bertanya ke Kak Dewi kali ya. Dari banyaknya buku yang udah Kak Dewi nulis, apakah novel Inner Child ini paling sulit atau ada buku-buku lain yang paling sulit untuk ditulis? Terima Hmm, kasih. Iya, eh setiap buku punya kesulitannya sendiri sih. Kalau tapi kalau ditanya yang paling sulit, Mbak, ada satu novel saya yang paling sulit, judulnya Apartemen 15 AB. Itu menceritakan tentang eh, aktris yang ditemukan sudah meninggal di apartemen gitu. Itu kayak detektif gitu, dicari tahu ini orang dibunuh atau bunuh diri gitu, dan banyak apa ya, intrik-intrik nih segala macam. Itu sih kalau ditanya yang paling sulit itu Apartemen 15 AB sih. Karena itu kayak nyebrang dari yang biasanya genre saya tulis. Biasanya kan memang saya nyamannya nulisnya romance, cinta-cintaan gitu kan. Nah, di Apartemen 15 AB itu kan beda tuh. Nah, Inner Child ini sebenarnya juga mungkin di urutan kedua ya yang paling sulit, karena walaupun ini romance tapi ini menceritakan tentang kesehatan mental gitu, yang mana ini butuh riset yang cukup panjang dan cukup dalam, karena ini nggak main-main kan. Maksudnya kesehatan mental ini kita harus apa, infokan juga gitu, gimana sih yang sebenarnya, jangan cuman mentang-mentang fiksi terus kita asal-asalan, enggak ya. Jadi Inner Child ini juga tantangan juga sih, karena walaupun dia romance, tetap ada tentang kesehatan mental, yang mana ini butuh riset, butuh ngobrol sama psikiater, sama psikolog juga gitu. Jadi ya yang paling sulit Apartemen 15 AB, yang kedua Inner Child ini, karena kesehatan mental yang tadi juga sih agak-agak kebawa emosi juga gitu ketika nulis, nangis-nangis gitu kan, habis nangis habis harus ngajar misalnya. Kenapa nih gurunya gitu ya, kayak gitu-gitu sih gitu Kak. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Jadi penasaran nih, apartemen 15 itu seperti apa? Iya ya. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi mungkin untuk Kak Dewi. Dari Kak Reila Niwanda. Mbak Dewi, sebagai pengajar, apakah pengalaman murid atau mahasiswa jadi inspirasi juga? Jika demikian, adakah proses minta izin sebelum ceritanya diangkat? Dan biasanya bagaimana tanggapan mereka? Hmm. Iya, kalau yang tadi aku udah cerita sih di awal gitu, sebenarnya secara umum aja, secara umum kok misalnya sebagai guru gitu, ada beberapa kejadian gitu kan, misalnya siswa yang berbuat sesuatu lah, terus ketika ditelusuri ditanya, oh ternyata ada luka ya gitu, walaupun lukanya tuh nggak sama persis seperti inner child ini, jadi secara umum, oh ada luka batin di dalam dirinya gitu. Jadi nggak minta izin juga, karena nggak cuman nggak dari satu orang sih Kak, nggak dari satu orang nih inspirasi dari dia, nggak cuman saya berpikir, oh disimpulkan, dikonklusikan bahwa oh ternyata ini bersumber dari luka inner child gitu, luka batin di masa kecilnya gitu. Jadi secara umum iya memang terinspirasi dari murid-murid juga yang terjadi di sekolah gitu, tapi tidak menjurus ke satu orang gitu, gitu sih Kak Kalela. Oh iya, makasih. Apakah semua pertanyaan yang bertanya di kolom chat ini sudah terpenuhi ya? Kayaknya jawabannya lengkap semuanya dari Kak Pring, dari Kak Dewi gitu. eh
Sepertinya masih belum ada lagi ya kali ya yang bertanya. Gimana nih Kak Indah? Apakah kita lanjut ke proses selanjutnya? Ya boleh kali ya. Selanjutnya. Oke, Nah, saya waktunya kembalikan ke Kak Indah ya. Terima kasih. oke. Terima kasih atas sesi moderatornya. Halo, apakah suara saya Ya, terdengar? terdengar, terdengar. Oke. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya untuk Sobat Baca. Nah, sekarang sesinya adalah Kak Dewi dan Mas Pring bisa memilih nih siapa penanya terbaik untuk dapat hadiah. Kira-kira dari Kak Dewi satu dan Mas Pring satu untuk penanya terbaiknya. Boleh dipilih, Kak. Ya, Mas Pring dulu kali itu. Bingung aku kalau suruh milih. Kalau dari saya kayaknya tadi yang paling rajin nanya dan pertanyaannya susah, eh, Bang Fuad kayaknya. Bang Fuad. Wah, Bang Fuad masih ada kan di sini? Oh, raise hand, raise hand. Oke, selanjutnya dari Kak Dewi siapa nih Kak kira-kira ya? Hmm. Siapa ya? Hmm, Mana ya? hmm, Banyak sih ya, jadi iya bingung nih. semuanya bagus-bagus ya Kak. Iya, nih semua susah nih kalau lagi ujian remet nggak nih kita nih jawaban nih remedial nggak nih ya? Tapi tadi ada yang menarik. Oh ini, tadi kayak belum kejawab nih yang Kak Kemala ya. Bagian tersulit dalam proses penulisan yang Yang membuat Anda writer's ingin block itu berhenti Kak. ya. Haha. Nah ini sih bagian tersulit dalam proses penulisan yang membuat Anda ingin berhenti. Bagian tersulitnya adalah kesibukan yang ada ya di dunia Oh nyata iya. gitu. Maksudnya karena saya guru, dosen juga dan banyak kegiatan yang lain, ya itu sih bagian tersulit dan penulisan yang membuat Anda ingin berhenti ya itu tadi. Ketika waktunya kadang udah dialokasikan tapi ternyata ada kesibukan deadline lain yang harus dikerjakan gitu. Sehingga itu yang kemudian jadi sulit nih. Tapi ya itu tadi untungnya ya menghadapi writer's block misalnya ada teman-teman komunitas yang saling menyemangati juga gitu sehingga kita jadi termotivasi untuk segera menyelesaikan novel ini dan sebenarnya novel Inner Child ini sempet bingung sih maksudnya kayak terakhir-terakhirnya tuh kayak ini endingnya mau digimanain gitu kayak sempet mau dipanjang-panjangin lagi tapi aduh sempet ya ngalamin juga writer's block itu gitu tapi karena ada teman-teman yang komunitas yang saling menyemangati itu akhirnya kemudian timbul lagi eh, semangatnya untuk nulis gitu karena kita udah punya itu tadi ya kerangka tulisan sebenarnya kita tinggal ngembangin lagi aja itu sih nah ini Kak Kemala Raisya sih aku pilih Kak Kemala Raisya Oke, jadi Kak, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. oke, jadi Kak Kemala dan eh, Mas Fuad ya untuk penanya terbaik sesi pada hari ini. Oke, selanjutnya aku mau infoin aturan challenge berhadiah buku kedua penulis, yaitu posting Instastory dan insights acara ini sebanyak-banyaknya hingga Sabtu 6 Desember 2025 pukul 3 sore. Jangan lupa mention @Pringadisuria, @Uwidewi Inge 3, @Kemenkulip. Pengumuman pemenang Senin 8 Desember 2025. Nah, jangan lupa untuk Sobat Baca juga ikut lomba Kemenkelip Literasi Competition atau KC 2025, yaitu lomba video review buku koleksi perpustakaan digital Kemenkelip menggunakan Artificial Intelligence yang diperpanjang hingga 12 Desember. Selengkapnya ada di link kolom chat ya, teman-teman. Jangan lupa isi presensi dan donasi buku di kolom chat. Silahkan pantau Instagram Kemenkelip untuk join event komunitas Kemenkelip berikutnya. Mungkin dari aku, Indah Nurjana, ingin menutup sesi pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada
kesalahan atau kurang, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya Kak wabarakatuh. Dewi, Kak Terima kasih. Pring. Ya, Terima kasih terima kasih Kak semuanya. Ria. Terima kasih Salam semuanya. kenal semuanya Jangan yang lupa kita foto bersama terlebih Iya. dahulu kali ya. Hmm. Kira-kira yang nge-screenshot Kak Amelia bisa bantu screenshot? nggak jago di Zoom nih gimana cara semua orang ya biasanya Teams partisipannya bisa bantu nggak Kak Indah? Oke. Oh ya udah boleh. Oke aja. Aku aja ya berarti. Ya ya. Ya. Oke buat teman-teman semuanya bisa nyalain kameranya ya. Di queue aja 1 2 3 gitu. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, makasih semuanya yang udah hadir. Sehat-sehat semuanya ya. Semoga bencana cepat surut Amin. semuanya. Terima kasih. Amin. Oke.